jemaat House of Sacrifice, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan, saat ini kami bisa kembali ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan pikiran kami ya Tuhan, hati kami kepada Engkau ya Tuhan, supaya selama ibadah ya Tuhan, kami bisa fokus ya Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, apa yang akan kami dengarkan saat ini juga ya Tuhan, bisa sesuai dengan situasi kami saat ini ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu ya Tuhan tidak pernah henti-henti kepada kami ya Tuhan. Berkat-Mu juga berlimpah-limpah kepada kami Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan supaya kami bisa mengasihi lebih lagi ya Tuhan. Ajarkan kami juga ya Tuhan supaya kami bisa terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bekerja di ladang-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang masih belum memberi juga ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan sehingga dia bisa memberi ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan waktu-waktu kami sama ibadah kepada tangan-Mu. In Jesus name we pray. Amen. Selamat beribadah. Karena kasih-Mu tak berkesudahan.
Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ini akan membuat kita berbuah. Ini akan membuat kita menang. Ingat, berbuah itu sama dengan menang. Menang itu kalau kita berbuah. Ya, saudara. Ayo kita mau belajar tentang ibadah, karena ibadah ini adalah salah satu hal yang kita perlu perjuangkan supaya hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Minggu lalu, ibadah yang menguntungkan. Ibadah kalau disertai dengan rasa cukup pasti akan menguntungkan. Nah, orang-orang ketika mereka tidak bisa datang ibadah, tidak bisa sungguh-sungguh memperjuangkan ibadahnya karena mereka tidak melihat keuntungan di situ. Kalau mereka lihat keuntungan di situ, bahkan keuntungan yang besar, mereka akan mendekat. Belum terbuka mindsetnya bahwa ibadah itu menguntungkan. Nah, tugas kita bagi teman-teman semua yang sudah mengerti bahwa pentingnya sebuah ibadah, tugas kita mendeliver pesan ini kepada mereka. Tugas kita supaya orang-orang lain tahu bahwa ibadah itu adalah penting buat kehidupan kita semua, supaya kita semua bisa mengalami kemenangan demi kemenangan, bisa mengalami berbuah yang lebat, ya. Nah, saudara, minggu ini kita akan bicara soal ibadah itu adalah keharusan, saudara. Ibadah itu adalah keharusan. Bukan saja memberikan keuntungan yang besar, tapi itu adalah keharusan. Harus itu bukan artinya dipaksa, saudara. Bukan. Harus itu adalah gini, mengerti konsep cara kerja Tuhan, mengerti konsep cara kerja yang Tuhan pakai, sehingga itu diaplikasikan dalam kehidupan kita, dan kita akhirnya bisa mengalami kemenangan demi kemenangan, seperti Tuhan kita adalah Tuhan yang berkemenangan. Amin, saudara. Oke, kita mau masuk satu persatu. Saudara, di hari penciptaan, di dalam kitab Kejadian, kita mengerti bahwa Tuhan itu menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. 6 hari lamanya Tuhan itu bekerja menciptakan langit dan terang, gelap, semuanya semuanya diciptakan oleh Tuhan sampai di hari ke-6, dan di hari ke-7 dia beristirahat. Istirahat bukan karena dia capek, saudara, tapi istirahat itu ada satu waktu yang dikhususkan untuk melihat, mengagumi, melihat dengan jeli akan seluruh hasil ciptaannya, dan dikhususkan satu hari itu untuk dia menikmati. Nah, saudara, ini cara kerja Tuhan. 6 hari bekerja, 1 hari Sabat. Manusia itu adalah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jangan lupa. Jadi, saudara, yang perlu di-apply dalam kehidupan manusia adalah cara kerja Tuhan itu mesti masuk dalam kehidupan kita. Sistem kerja Tuhan itu mesti di-apply, mesti diterapkan dalam kehidupan manusia. Yaitu apa? 6 hari bekerja, 1 hari Sabat. Hari di mana kita bisa sepanjang hari merenungkan kebaikan Tuhan, sepanjang hari menaikkan penyembahan, menaikkan pujian, sepanjang hari bisa menikmati hadirat Tuhan, sepanjang hari bisa urusan kita tuh adalah urusan di mana ingin bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu adalah cara kerjanya, sistem kerjanya. Kalau manusia tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, makanya mungkin kita punya hal yang baik yang bisa diterapkan selain daripada sistem kerja Tuhan. Tapi karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, makanya apa yang Tuhan kerjakan itu harus kita apply dalam kehidupan kita, karena itu adalah contohnya, teladannya. Nah, saudara, 6 hari bekerja adalah yang paling baik untuk umat manusia. 6 hari bekerja, kita selesaikan semua urusan kita sampai hari ke-6. Seperti Tuhan Yesus selesai menciptakan sampai hari ke-6, kita pun berjuang supaya semua urusan kita, semua acara kita itu beres di hari ke-6. Ke hari ke-7, kita bisa konsentrasi masuk ke hari Sabat.
Nah, itu yang Tuhan mau untuk kita aplikasikan. Nah, makanya ibadah itu menjadi keharusan. Keharusan karena gini, kalau kita mau menang, itu harus di-apply sistem kerja yang Tuhan perkenalkan dalam kehidupannya, itu diperkenalkan kepada kita supaya kita ikuti dan kita bisa jadi umat yang berkemenangan, menghasilkan buah karena kita menjaga ibadah kita. Nah, saudara, ayo kita mau lihat contoh-contohnya mengapa ibadah itu adalah sebuah keharusan. Selain menguntungkan, ini harusnya bukan karena dipaksa sekali lagi, tapi harusnya karena mindset kita yang mengatakan bahwa kalau aku ingin menang, aku harus mengikuti cara kerjanya Tuhan. Nah, saudara, selesaikan semua urusan kita. Senin sampai Sabtu, selesaikan. Target kebutuhan kita selama 1 minggu itu kita selesaikan. Supaya beres. Nggak usah sampai ada pekerjaan di hari Minggu. Nggak usah, saudara. Jadi, lakukan semuanya dengan baik, dengan efektif. Sehingga hari Minggunya itu benar-benar pure, kosong. Kita bisa nikmati hari Sabat. Kita bisa menguduskan hari Sabat, kita bisa menghormati hari Sabat, kita tidak menginjak-injak hari Sabat, kita menjadikan hari itu adalah hari kemuliaan Tuhan. Kita menjadikan hari itu adalah hari di mana sukacita kita bisa sepanjang hari tanpa diganggu pekerjaan, tanpa diganggu oleh hal-hal yang lain, sepanjang hari menikmati akan perkara-perkara yang rohani. Nah, itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Oke, ada sebuah bangsa yang dimana bangsa ini begitu kekehnya kepingin menindas bangsa Israel untuk kerja. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu pernah menjadi budak dari bangsa Mesir selama kurang lebih 400 tahun. Nah, selama 400 tahun itu bangsa Israel dikasih makan yang enak memang. Dikasih makan ikan, daging, mentimun, bawang, dikasih makan semangka ya saudara ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab itu semua disediakan. Tapi yang hilang adalah ibadah mereka. Ingat, budak itu tidak punya hak. Bahkan untuk beribadah saja mereka tidak punya hak. Jadi bangun pagi kerja lagi sampai malam, sampai sore. Pulang, kerja lagi, non-stop. Begitu terus. Dijajah oleh Firaun, dijajah oleh bangsa Mesir. Kemerdekaannya untuk beribadah dijajah. Ibadahnya dihambat karena saat itu bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, saudara, kalau kita mengira bahwa bangsa Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel melalui tangan Musa, itu karena Tuhan menyiapkan tempat yang penuh dengan susu dan madunya, itu adalah satu hal lain sebenarnya. Tapi yang terus-menerus Tuhan coba dealing dengan Firaun adalah ibadahnya sebenarnya. Mari sama-sama kita lihat. Oke, kita buka dulu yuk di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran, Keluaran 5 ayat 1. Coba kita buka di dalam Keluaran 5. Di dalam Keluaran 5 ayat 1 dikatakan demikian. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ayat yang kedua, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ya saudara, selalu isunya adalah ibadah. Karena Tuhan tahu Firaun itu tidak mengizinkan bangsa Israel itu memiliki ibadahnya. Dan itu
sama sekali salah di hadapan Tuhan. Karena setiap orang harus punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Umat pilihan Tuhan harus punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Selalu isunya adalah perayaan, ibadah. Dan Firaun ini memang gak kenal Tuhan ya. Jadi aku gak kenal, aku gak mau tahu. Pokoknya bangsa ini harus kerja. Lalu kita lanjutkan lagi di ayat yang keempat. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Nah saudara, zaman bangsa Israel ini ada orang yang sangat otoriter sekali, ada raja yang sangat otoriter sekali yang mengharuskan mereka kerja. Nggak boleh lalaikan pekerjaannya. Ini tugasmu, ini pekerjaanmu. Tapi kalau zaman sekarang, banyak orang diperbudak oleh pemikirannya sendiri bahwa aku harus kerja. Kalau aku nggak kerja di hari Minggu, aku lalai, aku males. Nah saudara, itu juga yang sebenarnya Firaun terus katakan kepada bangsa Israel. Nggak boleh males, nggak boleh lalaikan pekerjaan, nggak boleh males, nggak boleh lalaikan pekerjaan, harus kerja. Nah, berapa banyak mindset orang-orang yang mengatakan bahwa aku rugi nih kalau nggak kerja. Ketika weekend itu dibayar lebih, ketika weekend itu bisnis lagi rame, bisnis restoran, bisnis kafe, bisnis apa lagi rame, kita diperbudak. Sehingga kita tidak punya ibadah. Salah kehidupan manusia ketika mereka tidak punya ibadah. 6 hari bekerja, Tuhan sudah nilai itu cukup. Bereskan, asal efektif, asal giat, asal nggak males, asal rajin, pasti cukup untuk membiayai semua kebutuhan kita. 1 hari itu khususkan hari untuk beribadah. Nah, saudara, itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan lihat di dalam bangsa Israel itu nggak ada. Kenapa? Karena bangsa Firaun begitu menginginkan mereka untuk kerja. Kita lanjut ya, saudara. Oke, mari sama-sama kita buka di dalam Keluaran 8 ayat 1. Tulah kedua ini, katak ya. Tulah kedua kita tahu bahwa Tuhan menurunkan 10 tulah. Keluaran 8 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara, isunya selalu adalah ibadah. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel itu perlu ibadah. Makanya isunya selalu ibadah. Bukan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Bukan tanah Kanaan. Itu adalah resultnya sebenarnya. Tapi saudara, ibadahnya itu, concernnya adalah ibadah. Mereka harus pergi untuk beribadah. Makanya saudara, betapa pentingnya sebuah ibadah. Betapa harusnya sebuah ibadah untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita lihat lagi yuk di Keluaran 8 ayat yang ke 20. Sewaktu tulah keempat nih, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Selalu ibadah yang ditekankan oleh Tuhan nih. Tuhan itu concern dengan ibadah seseorang. Karena kenapa? Karena ibadah itu yang membuat mereka tuh bisa mengalami kemenangan, bisa mengalami janji Tuhan, bisa mengalami berbuah, bisa mengalami firman, saudara. Ibadah itu penting sekali. Lanjut ya, di dalam Keluaran 9 ayat yang ke-1. 9 ayat pertama. Beginilah firman Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya.
Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara, ibadah lagi. Memang kalau kita lihat dealing Musa dengan Firaun itu selalu mengenai ibadah. Izinkan bangsa ini keluar karena mereka harus beribadah. Ibadah itu penting, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ayo, kita dedikasikan 1 hari untuk beribadah. Jangan taruh acara. Jangan susun acara di hari Minggu. Saudara, jangan. Jangan taruh urusan kita di hari Minggu. Jangan taruh urusan kita di hari Sabat. Hormati hari itu adalah hari dimana aku mau nggak mikirin soal pekerjaan. Karena semua pekerjaan sudah dibereskan di hari Sabtu. Semua sudah diorganize dengan baik. Karena itu adalah sistem kerjanya Tuhan. Dan aku mau apply-kan itu dalam hidup aku supaya aku menang nggak cuma di satu hal. Banyak orang menang sih di bisnisnya karena tiap hari dijagain bisnisnya gitu kan. Tapi tanpa disadari bisnisnya oke, rumah tangganya berantakan. Bisnisnya oke, hubungan dengan anak berantakan. Bisnisnya oke, tapi kesehatannya berantakan. Nah saudara, Tuhan mau kita mengalami kemenangan demi kemenangan dengan baik. Yang artinya apa? Ayo kita apply prinsip kerja Tuhan, cara kerja Tuhan. 6 hari bekerja, 1 hari Sabat. Kita juga demikian, 6 hari bekerja, 1 hari Sabat. Supaya apa? Ibadah kita tetap terjaga. Amin saudara. Lanjut lagi ya di pasal 9 ayat yang ke-13. Itulah ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara, selalu berulang-ulang Tuhan concern soal ibadah kita. Tapi kita nggak bisa lihat keuntungan itu. Kita nggak bisa lihat betapa Tuhan menghargai, betapa Tuhan melihat bahwa manusia itu membutuhkan ibadah dalam hidupnya. Tapi manusia itu cenderung bahwa aku rugi kalau aku harus ibadah. Aku kehilangan 1 hari. Tahu kan 1 hari itu berapa dolar? Tahu kan 1 hari itu aku kehilangan berapa customer? Tahu kan 1 hari itu sebenarnya aku bisa lebih cepat sampai kepada target yang aku sudah planning. Saudara, jangan hitung-hitungan kayak begitu. Ibadah itu memberikan keuntungan yang besar. Ibadah itu berguna dalam banyak hal, dalam segala hal, bahkan bukan hanya banyak, tapi dalam segala hal, baik untuk kehidupan, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayo, bangsa Israel itu akhirnya keluar. Bangsa Mesir itu akhirnya terpaksa mengizinkan bangsa Israel keluar. Dan bahkan Tuhan gak segan-segan menghabiskan seluruh bangsa Mesir hanya karena mereka tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar, pergi beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, saya meyakini bahwa manusia itu benar-benar perlu ibadah. Manusia itu sangat membutuhkan ibadah. 6 hari bekerja cukup. Selesaikan semuanya di dalam 6 hari itu. Selesaikan, bereskan semuanya di dalam 6 hari itu. Dan hari ke-7, ayo kita pakai hari itu untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, merenungkan firman, melihat firman Tuhan lebih detail, lebih seksama, sehingga kita nggak disibukkan dengan urusan-urusan yang ketinggalan di hari-hari weekdays itu, saudara. Ayo kita belajar, ini sistem kerjanya Tuhan. 6 hari bekerja, manusia itu cukup. 6 hari bekerja, itu that's the best yang manusia bisa kerjakan sebenarnya. Kalau kita mau mengikuti cara kerja Tuhan, saya percaya kemenangan demi kemenangan akan kita raih. Ya, hidup kita nggak akan berantakan. Hidup kita justru akan dipelihara oleh Tuhan. Justru hidup kita akan berbuah. Justru hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan.
Nanti di minggu terakhir saya akan share bagaimana ibadah itu benar-benar bisa mendatangkan kemenangan-kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ayo, jaga ibadah kita. Latih ibadah kita. Mindset kita harus terbuka nih. Aku harus beribadah karena ibadah itu menguntungkan buat aku. Aku harus beribadah karena itu cara kerja yang Tuhan perkenalkan untuk umat manusia yang adalah umat yang segambar dan serupa dengan Dia. Amin saudara. Ayo, kita bereskan semua urusan kita. Senin sampai Sabtu, bereskan semua. Hari Minggu, biar kita bersama-sama dengan rekan seiman yang lainnya punya mindset yang sama, semua masing-masing sudah bereskan. Di hari kita berkumpul di hari Sabat, kita memuji memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Itu akan membawa kemenangan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Firman Tuhan yang sangat sederhana, tapi biar kita resapi, cerna baik-baik dalam kehidupan kita supaya kita bisa lakukan dan kita jadi umat yang berkemenangan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengerti Tuhan bahwa ibadah itu penting buat kehidupan kami. Ibadah itu adalah satu hal yang harus kami kerjakan, yang harus kami hormati, yang harus kami lakukan Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa efektif di dalam pekerjaan kami. Ajar kami juga Tuhan untuk bisa mengerti Tuhan bahwa kami harus mengutamakan ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau memberkati Tuhan akan setiap umat-Mu yang ikut dengan ibadah online hari ini Tuhan. Biar damai sejahtera Kristus, sukacita yang datang daripada Tuhan, semuanya boleh mengalir dalam kehidupan kita semua. Dan biar Tuhan sendiri yang memeliharakan kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat Tuhan yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.